Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang audit sistem yang telah diberikan oleh dosen saya, Ibu Hajra Rasmita Ngimba, Eskum Mkom. Perkenalkan, nama saya Firman Harta Senjaya, stambuk F55118176. Apa itu audit sistem? Jadi, audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Adapun tujuannya antara lain: yang pertama, pengamanan atas aktiva atau aset; yang kedua, pemeliharaan atas integritas data; yang ketiga, peningkatan efektivitas. Lalu, apa pentingnya audit? Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kerugian karena penyalahgunaan komputer. Lalu, apa peranan auditor? Auditor berperan untuk menempatkan titik kontrol yang tepat, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pegawai di Departemen Sistem Informasi. Hal itu dikarenakan seluruh data transaksi terjadi dan disimpan dalam server yang dikelola oleh departemen itu. Lalu, apa tujuan audit? Auditing ditujukan untuk memastikan asuransi bisnis bagi perusahaan dengan memperhitungkan risiko bisnis bagi perusahaan. Adapun poin-poinnya yaitu: yang pertama, perlindungan aset; lalu integritas data; lalu efektivitas sistem; dan yang terakhir, efisiensi sistem. Ruang lingkup audit sistem: mengidentifikasi sistem yang ada, membuat peta atau map dari information flow yang ada, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan, menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi, memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi, mengetahui pada area mana fungsi kegiatan yang didukung dengan sistem informasi, mengetahui keterkaitan antara data, sistem, pengolahan, dan transfer informasi. Adapun tahapan audit sistem, yaitu perencanaan planning. Yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup atau scope objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Lalu, pemeriksaan lapangan. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Lalu, pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapatkan data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini, yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini, current maturity level, dan kinerja standar,
atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Lalu yang terakhir, tindak lanjut. Tahap ini yang akan dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah rencana audit. Yang pertama, lingkup audit. Proses apa saja yang akan diaudit: lokasi, ukuran, aktivitas, waktu, proses. Yang kedua, kriteria audit. Berdasarkan kebijakan, prosedur, kebutuhan. Berikut adalah rencana audit. Yang pertama, lingkup audit. Proses apa saja yang akan diaudit: lokasi, ukuran, aktivitas, waktu, proses. Yang kedua, kriteria audit. Berdasarkan kebijakan atau prosedur atau kebutuhan. Yang ketiga, tim audit. Internal audit pihak pertama, external audit pihak kedua, independent external audit pihak ketiga, integrated atau combined audit, dua fungsi atau lebih sekaligus, joint audit, dua organisasi auditor atau lebih sekaligus. Adapun tugas auditor sistem informasi, memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Lalu analisis resiko. Resiko, ancaman yang berpotensi menimbulkan kerentanan aset dan menyebabkan kerugian atau kerusakan aset. Elemen resiko, ancaman dan kerentanan dari proses atau aset, termasuk aset fisik dan informasi. Dampak ancaman dan kerentanan terhadap aset, probabilitas ancaman atau kombinasi kemungkinan dan frekuensi kejadian. Prosedur audit. Daftar orang yang akan diwawancara, pertanyaan wawancara, dokumentasi, kebijakan, prosedur, dan lain-lain yang akan diminta saat wawancara. Perangkat audit yang digunakan, tingkat sampling dan metodologi yang dipakai, bagaimana dan di mana pengarsipan bukti dan evaluasi bukti. Sekian dan terima kasih.